Hai hai, Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Kita ketemu lagi di Elman Gaul, Debbie dan Elman bergaul. Dan sudah ada yang ikut bergaul dengan kita hari ini, Miing, Deddy Gumelar. Ya. Orang yang tidak ikhlas tua. Ya udah kalau gitu, kalau nggak ikhlas tuh aku panggilnya bro aja. Iya. Kan bro banget ya. Tapi kalau orang sudah bilang bro di juru, bro di handap. Ngalah ya di tengah imah. Tapi Bro Miing boleh panggil aku tante, nggak apa-apa. Wah. delete nih. Oke, kita ngobrol sama Miing. Ya. Miing apa sih kabaret? Ya baik-baik aja. ngerti. Cuman gue balikinnya nggak bisa. Bayar. Kayak gue kalau ketemu orang Jerman gitu. Orang Jerman lebih parah lagi. Kita dengar kagak ngerti, apalagi balikin gitu. Ngasal ya. Kalau Inggris masih mendingan. Dengar ngerti, ngomong susah. Oke, ceritain dong masa kecil Ye lahir besar di mana desa? Iya normal lah, kalau kecil sih biasa dulu, setahun dulu umurnya langsung nambah 2 tahun. Iya, maksudnya di mana? Di mana? Jakarta. Di Jakarta apa di mana? Kalau lahir di Banten. Oh, di Banten. Di Banten. Oke, terus besarnya di Kabupaten Lebak. Besarnya di Jakarta. Aku lulus SMP itu berangkat ke sini. Karena sama ayah dulu begitu lulus SMP disuruh mondok, suruh jadi kiai. Oh gitu. Yes. Wah, jadinya begini. Makanya lu dengerin dulu. Kalau anak muda tuh pengennya cepet instan Iya, gitu iya, ya. instan. Hidup itu proses. Iya. Ya. Oke. Jadi life is not destination, but the journey. Oke, Gitu oke, dong. oke. Hidup itu proses gitu. Nah, ngomong apa tadi ya gue lupa. Ngomong apa ya tadi gue? Gue nggak boleh disimpangin ngomongnya, nggak boleh dipotong. Gue bisa main gitar, asal pesawat terbang ini kagok gue. Asal dengar pesawat lewat kagok gue main gitar. Bener. Atau main drum dulu, main drum dulu. Asal ada yang ngobrol ya, udah lu jangan ajak ngobrol gue kagok kena pukul. Gampang ke distract berarti dia. Kan gue orangnya gampang jatuh cinta. Iya. Jadi gimana lu disuruh mondok? Gue disuruh pondok sama ayah, iya. disuruh pesantren, nggak mau. Gitu. Karena apa? Dulu cita-citanya bukan ingin menjadi pelawak, jauh dari pikiran. Jauh ya. Enggak. Nggak usah apa dulu deh. Sekarang benar taruhan kalau kita bikin survei nggak sampai 10% dari jumlah anak di seluruh Indonesia, populasi anak kecil, tanya cita-citanya anak SD, ada nggak yang menjadi pelawak? Nggak ada. Nggak ada emang. Sekarang agak bergeser behaviornya, perilakunya. Dulu kan ingin mau jadi apa? Jadi tentara, jadi insinyur, jadi dokter. Iya, betul nggak? iya. Jadi sarjana hukum. Iya. Sekarang kan jamuannya jadi YouTuber. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, jadi udah berubah sekarang. Content Kepengen creator. Semua orang kepengen kayak Raffi Ahmad. Kepengen kayak Halilintar. Nggak ada yang kepengen kayak Geledek gitu deh. Iya kan? Ya enggak lah. Masa mah gede-gede. Ya kan ada Halilintar. Jadi, nah, gue disuruh itu nggak mau. Gue harus ke Jakarta. Sekolah aja di Rangkas Bitung di Kabupaten Lebak, tempat Daus Deker. Gue bilang enggak. Kalau di Banten enggak. Gue nggak tahu. Pokoknya pengen ke Jakarta. Soal apa? Jakarta jadi pada saat itu Jakarta sudah menjadi benchmarking gitu bagi anak-anak kita di kampung. Karena abang gue sekolah di Jakarta. Oh, emangnya berapa bersaudara? 10. Oh, banyak ya. Kakaknya ada berapa adiknya? Eka anaknya ke-7. Iya, yang 7. Ntar dulu, Didin yang ke-8. Jadi gue yang ke-7 lah pokoknya, Pak. Berarti sisanya di bawah ada 3. Iya. Di atas lu hitung aja, ada 6. Gitu. Terus kakak lo sekolah di Jakarta. Jakarta. Jadi kalau dia pulang dari Jakarta kan gaya, dia cerita tentang Jakarta dan sebagainya. Otomatis dong ya memang pertama tidak bahwa mungkin given ya anugerah Allah bahwa kita sudah terbangun sejak DNA-nya mungkin imajinasinya agak-agak seniman, agak liar. Gitu. Jadi kok pengennya ini, pengen itu. Ujung-ujungnya apa?
begitu di Jakarta gue pengen jadi diplomat. Oh, pengen keluar negeri, pengen keluar di negeri. KBRI gitu. Kenapa? Kerja Pengen di keluar KBRI. negeri. kan? Iya nggak selalu di KBRI, pokoknya keluar negeri aja. Kan ya TKW juga luar negeri juga kan. Iya. Terus Iya. Tapi nggak jadi TKW kan? TKI. Ya kan Eka cowok gimana sih? TKW kan perempuan dong. TKI. Ya, ternyata anak Nah, muda, juga mau jadi anak muda TKW. ternyata nggak lebih pintar dari aki-aki juga. Kan menyamakan. Iya. Terus. Nah, akhirnya ke Jakarta lah. Ke Jakarta dimasukin ke sekolah teknik. STM jurusan bangunan. Oh iya. Teknik sipil. Ah. Karena bapaknya kepengen saya jadi insinyur. Oh. Kenapa? Karena bapak kerja di kabupaten. Bapak saya bilang kalau ada kepala dinas di Kabupaten Lebak itu mesti orang Jogja, kalau nggak orang Bandung, orang Banten mana? Saya disekolahin dengan harapan lulus STM itu magang. Jangan ngetok-ketok terus Oh iya. begini mic-nya. Oh iya. bunyi. Udah kali. Terus. Udah 2 tahun magang, gua masuk ITB. Gitu. Tapi lulus tuh si itunya STM-nya tadi. Ya lulus lah. Masuk ITB. Enggak, kan gue Lu kayaknya enggak, Debbie, lu nyangka mau kayak gue lu pakai headset apa? gue takutnya kan lu bilang, mana gue disuruh masuk STM lagi. Totonya gue lu gak lulus lagi. Lulus. Oh, Itu mah wajib kali. Wajib. Terus? Ya, terus lah pengen jadi Suruh masuk mana tadi? Insinyur? suruh masuk ITB gitu Oke. kan. Dengan harapan besok lusa kalau gue jadi insinyur bisa jadi kepala dinas di kabupaten, di kampungnya gitu loh. Oke, Dinas oke. PU Iya, gitu. iya. Bapak gue nggak salah, Iya. nggak sama sekali. Iya. Nggak ada orang tua yang salah nyekolahin anak. Iya. Cuma orang tua dulu kan terbatas mengenai pengetahuan atau dia tidak memiliki metodologi tentang talent scouting. Panduan bakat bagi anaknya. Iya. Kalau gue kan nyekolahin anak dibawa ke psikolog lalu fingerprint. Oh ini potensinya ke sini, sekolahnya di sini. Lebih mudah anak itu Betul, belajarnya. betul. Gue kan enggak. Di teknik enggak bodoh. Bagus. Lulus. Tapi passionnya enggak di situ. Bukan cuma lulus. Gue kelas 2 tuh udah bayar sendiri. Gue gambar gue udah laku, gambar arsitek gue kan udah daftar dulu juru gambar. Nggak nyangka loh, gue nggak nyangka banget loh, gue pikirin ini pelawak doang. Ternyata pendidikannya iya. bisa. Iya, Don't judge the book from its cover. Nah makanya. tuh dah. Iya, covernya juga nggak bagus-bagus amat sih. Gitu deh. Jadi gue tuh akhirnya pernah kerja di lapangan jadi pelaksana. Gue bisa baca bestek. Bestek itu ada gambar konstruksi ya, gambar konstruksi, gambar teknis yang harus dilaksanakan di lapangan. Besinya berapa, ukuran berapa, bengkoknya berapa mil. Itu udah gue ngerti gitu loh lapangan. Terus apa namanya? Kan kita belajar ilmu ukur tanah segala macam itu ngerti lah gitu-gitu. Pokoknya pekerjaan teknis gue ngerti. Karena gue pernah punya teori dan gue pernah praktek di lapangan di proyek-proyek pernah gitu. Tapi ternyata kegiatan dari kelas 5 SD itu melekat. Gue tuh kelas 5 SD udah main sandiwara sama guru di sekolah. Jadi di SD itu tidak ada panggung yang isinya bukan gue. Pasti gue isinya. Di SMP ada acara apapun pasti yang jadi MC atau jadi ngisi sandiwara atau jalur sandiwara ya, drama atau apa, lawak atau apapun gitu, kesenian Sunda, calung, reog apa, pasti gue di situ. Di Jakarta masuk Karang Taruna itu sebulan sebelumnya nyari duit disuruh Pak RW bawa map, proposal, sponsor. Seminggu sebelumnya gelondong-gelondong drum buat panggung, malamnya ada gue di atas panggung. Gitu. Jadi lu ya kerjain dari hulu sampai hilir zaman dulu. Dari A sampai Z. Iya, jadi itulah kalau teman-teman SD SMP yang lihat gue jadi pelawak, kayaknya nggak aneh-aneh banget. Emang dari dulu juga tukang baca puisi, nyanyi, falas nomor 2, yang penting berani ke depan aja. Kan ada orang disuruh nyanyi nggak berani kan? Gue mah nggak, nyanyi aja. Hafal nggak hafal, falas nggak falas nggak. Urusan orang lain nyanyi yang bagus, orang terhibur, gue nyanyi orang tersiksa, nggak urusan gue. Gue nyanyi orang tersiksa. Iya dong. Tapi punya mentalitas. Begitu gue nyanyi orang, tolong. Tapi punya mentalitas kayak pokoknya yang maju aja dulu, itu dari siapa? Ya outputnya kan cuma sini. Kalau dia kan pasti nggak tahu Bagito lah ya umur berapa Tahu sih. dong. Tahu dia. Oh, iya? Dia umurnya 33. Oh. Iya kan? 36. Oh salah. Ya tapi nggak apa-apa sih kalau 33. Oh, betul ada kelas Pak Habibie dong.
Itu udah kemarin sih. Tahu bagi Ya, Dia artinya- masih kenal. Jadi passionnya tuh memang ternyata gue tuh harus diakui oleh diri gue minimal, kalaupun Iya. orang lain kan. Iya. Gue ini ternyata ada darah seni yang mengalir yang begitu deras. Oke. Sehingga apa? Pertama imajinasinya, lalu setelah imajinasinya liar, dia memiliki kreativitas. Oke. Lalu punya tadi mental keberanian. Iya, Karena iya. gue mesti muncul. Iya, iya. Maka setiap kerumunan anak-anak pasti gue menonjol. Gitu lah dari situ. Ya terbukti suka tidak suka, tahu tidak tahu, Bagito pernah punya tapak kalau di Indonesia. Itu dia makanya terus. One of them adalah gue. Tapi tunggu banget, betul Gitu banget. loh. Dan gue pernah punya story sama Bagito. Ntar kita akan nyampe ke bagian itu. Dia langsung ngeliatin gue. Apa ini? Tunggu, sekarang Eka mau nanya. Kan itu SMA, terus kuliah. Kuliahnya di mana? Gue nggak terus STM? kuliah, nggak. Oh, enggak. Cuman sempet gue masuk di Akademi Desain Interior sebelah gue, di bangku sebelah gue sini. Namanya Faris RM. Halo, bule. Hai. Apa, Faris? Oh ya. Jadi sekolah gue habis jadi penyiar radio, pengisi radio, terus ke film kak. Udah. Oh, artinya dari situ aja udah mulai radio. Awalnya radio dulu ya? Atau Enggak juga, radio Enggak. tuh tahun 82. Oh, awalnya apa dong yang Ba- akhirnya membuat Bagito 78. langsung Bagito. Bagito itu sekarang itu 46 tahun ini, Oktober besok. Terbentuknya gimana tuh sampai akhirnya Ye terpikir untuk melawak? Karena kita punya dasar, gue tuh kan orang Sunda, suka Iya. main kesenian calung, tau nggak? Iya, Oke. iya. Dengan Didin, Iya. gitu. Nah Didin di SMA 23 di Tomang, gue di STM kan. Gue lulus, Didin ada lomba lawak yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Lomba lawak pemuda dan mahasiswa. Iya. Kita daftar. Begitu daftar, saya, Didin, ada sekarang udah doktor dia, dosen di ISTN, terus Januari Yanto, Stock on You, itu pendiri Bagito itu. Oh gitu. Iya dulu awalnya. Unang belum. Unang belum. Unang Ya? Belum tahun ketemu nih, belum Belum, ketemu. tahun 85. Nah, Oke. Unang itu ada adik kelasnya Didin. Yanto Stock on You itu adik kelasnya Didin di SMA. Oh. Terus ada lomba lawak, kita daftar. Begitu daftar, kata ketua panitianya siapa? Almarhum Om Kris Biantoro. Oke. Nah, ditanya sama Kris Biantoro, siapa nama grupnya apa? Kan mesti daftar dong. Waduh, kita belum punya. Udah, kalian tak kasih nama Bagito ya, Bagiroto. Jangan ribut, kalau dapat honor bagi rata. Itu Bagi loh Roto. sejarahnya. Oh, gitu. Iya, ikutlah dari 100 sekian grup kita masuk 10 besar loh. Tahun 78. 78 tuh. Dapat juara harapan 2 kalau tidak salah. Setelah itu udah mulai marak tuh, zaman dulu lomba lawak tuh Ancol tiap tahun bikin. Kita menjadi langganan Ancol, Taman Impian Jaya Ancol. Sampai pada akhirnya Bagito selalu 3 besar dan selalu juara satu ketika lomba lawak lagi yang terakhir kita itu dilarang ikut oleh Ancol karena pasti pemenangnya kita. Sampai kayak gitu dulu Bagito itu. Dan Bagito kalau muncul di pasar seni yang kelihatan pala doang, ribuan orang tuh datang. Kan udah ngetop waktu itu. Iya, udah ngetop banget. Nah sebelumnya tahun 85 ada lomba lawak Sri Mulat. Nah lomba lawak Sri Mulat itu tahun 85 diikuti 165 peserta. Juaranya kita lagi. Oh. Juaranya kita. Nah baru Unang ikut. Adanya kan ada kelasnya Didin tuh. Karena Unang dulu di SMA Didin ada lomba lawak, jurinya Akika. Gitu. Oh, jadinya Ye. Si Unang lucu tuh, bagus, ambilin gitu. Oh, Unang ikut. Kayak pemain band junior, gitarnya bagus, ambil sama Dewa, bisa sama siapa gitu, Iya, kayak iya, gitu-gitulah gitu. Awalnya Nah, berapa orang sih Bagito? 4 orang. 4 orang. Akhirnya menjadi 3 orang. Almarhum Yanto Stokonyu pendiri, dia udah meninggal. Oke. Nah, udah gitu 85. Jadilah kita juaranya, dan itu kayak lolos dari lubang jarum. Udah 165 peserta itu. Jurinya Arswendo, Atmawiloto, Putu Wijaya, nggak ada pelawak Mang Cepotan. Itu betul-betul dari sisi teatrikal, dari bahasa dinilai betul. Dan kita Bener-bener dinilai. paling bangga betul jadi juara lomba Sri Mulat itu. Lomba. Iya. Juara Ye. Iya, juara. Dari 165 grup kita juaranya. Muncul dong di Kompas halaman depan bagian bawah. Penulisnya, wartawannya mudah-mudahan masih ada, Mas FX Mulyadi. Pernah dengar ya? Ditulis Bagito juara lomba lawak Sri Mulat, grup lawak masa depan. Ditulis, dibaca oleh TVRI.
gitu. Dipanggil oleh Kak Joko Sutrisno, tahu yang suka main piano sama Bu Fat itu Iya, loh. iya. Bu Mei, Bu Mainar, Bu iya. Fat ya kan. Iya. Itu kita diundang ke sana. Ini kalian? Iya Pak. Udah pernah ikut tes di TV? Udah Pak, 4 kali tapi nggak pernah lulus. Iya, yang lulus, yang ngetesnya kan Bung Krispati Kawa, Bluri dan orang-orang TVRI lah zaman dulu tuh. Kita nggak pernah lulus, 4 kali tes ikut. Ya, akhirnya karena itu di sini, udah kayak gitu. Kami rekam ya. Kalau lucu kita siarkan. Kalau nggak lucu kita nggak siarkan. Jadi nggak usah tes. Oke. Itu kayak pilot ya kalau Iya, pilot. Lucu loh. Udah gitu disiarkannya nggak bilang-bilang kita belum kirim surat ke kampung kan. Kita mau ada di TV nggak tahunya orang pada rame nonton TV. Dari situ tertarik. Akhirnya ada dalam dulu Debbie mungkin inget ya, dulu di TVRI itu jam 5 sore ada namanya acara Senyum Sejenak. Ada, ingat. Ya kan? Yes. Cuma 15-30 menit lah gitu, 30 menit dulu. Iya isi tuh. Rutin. Dari situ rutin akhirnya ke Aneka Ria Safari, ke Kamera Ria, Aneka Ria Santara dan lain sebagainya. Sampai dengan jatuhnya tahun itu udah di radio kita, udah di radio. Tahun 92 Pak Peter Gonta manggil kita. Ya, halo Peter, ya. Dialah direktur utama RCTI yang pertama meminta kita. Yang datang Pak Apollo yang orang Filipina itu, tahu kan? Udahlah, akhirnya kita kontrak. Dan ternyata kita adalah pelawak pertama. Show, kan? Ya, Bagito Show, Show. Lo tahu nggak itu? Bagito pelawak pertama yang dibayar mahal oleh televisi. Dan grup pelawak pertama yang punya acara sendiri. Betul. Ya, biasanya yang lainnya selingan. Featuring. Dulu acara lawak itu selingan musik. Tapi setelah generasi kita, termasuk Lenong Rumpi sekarang sudah menjadi acara utama. Gitu loh. Itu sebelum Sidul. Iya, jauh banget itu sebelum itu tahun 92 meledaklah di situ. Gitu. Dan ternyata produk lokal yang bisa mengalahkan ratingnya Mike Giver itu bakso. Betul. Bagito Show itu. Alhamdulillah, gitulah perjalanannya. Iya. Akhirnya sirnalah cita-cita mau jadi insinyur, kayak mau jadi apa. Karena sudah antang main di situ, memang passionnya. Udah akhirnya ke film ya. Ke semuanya kan. Ke film ya tentu TV ya. Dari RCTI selesai. Berapa tahun tuh Ye? Lama loh. Nggak lama sih, 92 sampai 98 ya. Itu lama dong, 6 tahun gimana sih Ye? 1 kali ganti presiden. Tapi waktu itu kan belum ganti. Tunggu, Eke mau potong dulu. Kan itu yang tadi Eke bilang ada pengalaman sama Bagito. Waktu Lenong Rumpi baru muncul pertama kali. Kita masih off air tuh, belum masuk TV. Kita pernah diundang acara bareng-bareng pasti, Katanya Tawa di Bandung. Oh iya bener, sama Niko. Sama Niko. Niko Hermanto, betul. Iya, di Bandung kan. Bagito lagi top banget ya? Bagito lagi top bintangnya kita. Kita sementara baru nongol, masih off air. Ada Padiangan belum ya? masuk TV. Ada Padiangan. You name it, semua grup-grup pelawak ada semua. Ya. Kan acaranya 2 malam. Betul. Manggung sebenarnya di Eldorado. Panggung gitu kan. Kan Lenong Rumpi ditimpukin, inget nggak? Masa sih? Ditimpukin turun. Oh iya, gua ikut nimpukin tuh. Tapi gue inget, gue inget pagi-paginya kita breakfast, gue udah malu banget. Lu nyamperin, lu bilang udah tenang aja, tetap semangat, kayak begini mah biasa. Lu ngomong gitu, Say. Gitu, Masya Allah. Jadi malam keduanya gue dengan tekad dan semangat kita harus bisa. Malam keduanya kita tampil lagi. Kenapa gua ngomong kayak gitu, Dep? Karena gua ngalamin ditimpukin. Anda juga ngalamin ya? Di Ancol, Pasar Seni, bareng sama Panbers lagi ngetop banget. Manusia udah ribuan ngumpul di Pasar Seni, dia kena macet di Gunung Sahari. Sampai 9:30 itu band belum datang, Bagito diganjelin. Suruh ngisi. Kebayang nggak orang pengen nonton Mick Jagger dikirim band pembuka, kan disambitin. Iya. Begitu. Jadi udah kita disuruh turun. Ya, ditimpukin pakai botol aqua. Ya sama. Sendal. Gue ngalamin itu. Ya itu memang ongkos yang harus kita bayar. Harus dibayar. Dan lo nyamperin pagi-pagi pas kita lagi breakfast di hotel. Udah. Tapi malamnya bakal sukses, malam keduanya kan malam sukses. Keduanya sukses. Malam keduanya sukses. Dia sih yang nyamperin. Tetap semangat, nggak usah khawatir. Ya, iya betul. Karena itu memang meraba semuanya. Panggung itu ibarat lapangan pertandingan.
Di lapangan apapun bisa terjadi. Jangan salah, lu belum ngetop waktu itu masih off air. Yang udah ngetop bisa nggak lucu kok. Banyak. Bisa juga ya begitu. Kemarin gue nge-MC di Hotel Borobudur. Ada stand up comedy, kagak lucu. Oh ya? Iya, nyes. Akhirnya gue pegang-pegang. Sabar ya nak, ya sabar, golong deh, sabar ya. Om juga pernah apa yang kamu rasakan. Tapi biasanya kalau di atas panggung tuh apa yang pemainnya nggak lucu, apa yang harus diperbuat gitu. Nggak, Terus kalau, kan disorakin. Setelah itu ada intuisi, ada segala macam lengkap itu, segala macam itu. Jadi gini, siapa namanya? Elman. Kayak Debbie kalau dia begitu cerdas di panggung, bohong kalau nggak riset. Walaupun riset kecil, dia nanya ada informasi. Sebab apa? Apa yang kita omongkan itu harus ada di pikiran orang lain, ada di pikiran penonton. Jangan lu ngomong yang nggak ada di pikiran orang lain. Jadi nggak miskomunikasi lah gitu loh. Kita banyak kejadian kayak gitu yang datanya salah gitu loh. Bahwa kita tanya karyawannya lulusan SMA semua, ya berarti gampang, minimal baca koran gitu patokannya kan. Minimal nonton Dunia Dalam Berita kalau zaman dulu. Ya ternyata enggak gitu. Wah, ternyata orang-orang di situ semuanya karyawan tukang bungkus jamu. Wah, susah nih. Memang macet kelihatan. Beda gitu. Bisa yang kelihatan yang tertawanya sebaris ini, yang belakang enggak, bisa begitu. Begitu gitu di panggung kita roba pola, bisa yang sini enggak ketawa enggak apa-apa, di belakang ketawa. Kayak gitu loh. Jadi banyak teknik-teknik komunikasi di panggung yang sifatnya darurat. Darurat. Jadi harus dan itu mengatasi kedaruratan itu, itu emergensinya adalah sangat pertama tergantung dari persiapan orang itu kayak apa. Persiapan itu termasuk riset. Riset itu tidak harus akademik banget, minimal informasi gitu. Yang kedua pasti wawasan orang gitu. Gaul apa enggak gitu. Ya gue memang bukan foto model, bukan peragawan, tapi gue main sama Debbie, gue berteman sama Oki, sama Kintan Umari, bahkan sama Kintan pernah bareng kuliah juga gitu dulu. Iya aja dengan Ratih, ya kan, yang gue jadi mengenal dunia modeling kayak gini. Ketika kita punya materi tentang itu, minimal ada kosakata yang kita sebut, highlightnya. Karena menjadi seorang entertainer ini, seorang penghibur ya, atau pelawak atau cowok panggilan kayak kita. Itu harus menjadi seorang yang generalis, bukan spesialis. Kalau spesialis kayak Ayah, Soraya Haq, dia ahli hukum, dia spesifik ilmunya, dia dalam tuh. Kita hukum ngerti, tapi atasnya doang. Ekonomi tahu, tapi dikit doang. Jadi kamu sebagai entertainer itu yang kamu butuhkan adalah pengetahuan yang luas, tidak harus dalam. Jadi generalis itu banyak tahu banyak hal tapi tidak dalam. Tapi kalau spesialis banyak mengetahui satu hal tapi dalam gitu loh. Nah, buat penghibur mestinya kayak gitu. Jadi banyak tahu gitu. Makanya main. Kalau misalnya pelawak, artis nggak gaul, ya sudah lo, tunggu waktu aja. Gitu loh kalau gue gitu kan. Nah, balik lagi ke Bagito, ya cara mengatasinya itu. Karena kita punya modal, artinya serusak-rusaknya kita di panggung kayak dia. Ternyata dia malam keduanya sukses. Dia punya metode bagaimana memperbaiki. Oh, kemarin bahasa ini nggak masuk nih, ini ganti kan. Gini. Ada 2 tempat minum namanya gelas sama cangkir. Kita riset, kita perhatikan kira-kira orang lebih aware yang mana. Ini apa? Mana kalau kita ngomong cangkir dengan gelas lebih lucu mana? Cangkir, lu jangan ngomong gelas. Gitu caranya. Jadi pemilihan materi itu juga jadi penting. Nah, orang berkemampuan mengambil keputusan memilih materi sangat tergantung kepada wawasan orang itu. Wawasan orang itu akan penuh isi kepalanya, tergantung ada unsur pendidikan pasti, literasi, lu baca, kalau bacain teman doang nggak cerdas lu, baca buku, gitu. Misalnya lu bergaul, dan bergaul nggak boleh membatasi diri, semua kita harus kita ambil, adaptasi gitu loh, semua kayak gitu loh. Kalau zaman sekarang tuh masih banyak nggak sih orang yang masih menerapkan yang kayak gitu? Apa sekarang udah lebih luas lagi ilmunya? Bukan soal banyak apa enggak, man. Gue kan nggak tahu banget, nggak pada kenal dengan senior dia kecuali si Panji yang senior ya. Harusnya menerapkan, dan kemungkinan iya. Kalau mereka sukses pasti pakai metode itu. Kalau dia sukses ya, manggung sukses. Kalau dia nggak sukses, dia terlalu percaya diri. Dia anggap semua audiens sama. Semua gini, rambutnya boleh hitam sama, tapi isi kepalanya beda-beda loh. Gitu. Ada yang baca, ada yang tidak pernah baca, ada yang cuma baca WA doang, nonton TikTok doang, nggak pernah baca buku, nggak pernah apa, itu pengaruh. Jadi sehebat-hebatnya media sosial atau revolusi digital muncul sebagai media untuk
mencerdaskan kita. Banyak juga yang tidak cerdas. Iya. Gitu loh. Nah, menurut gue kalau ada orang sukses di panggung sebagai penghibur apalagi lawak, tanya Debbie deh yang punya pengalaman. Kalau nyanyi lu ulang-ulang makin enak. Dan gampang, jelas partiturnya. Oh, main di mana? Di D. Kita main nyanyinya di D. Coba ngelawak nggak bisa. Lu di Bandung sama di Semarang aja beda. Beda. Cara ini ya penyampaian. Beda. Jadi Tapi sekarang sebenarnya udah nggak ada ya grup lawak tuh. Oh iya. Sekarang Ada fenomenanya perorangan. Perorangan. Stand up comedy. Walaupun sebetulnya kalau dari sisi pertunjukan bukan karena kita adalah kelompok lawak, tapi secara umum nonton panggung dengan isi pertunjukan komedi yang sifatnya kelompok, grup gitu, itu kan lebih menarik dan endurance-nya, durasinya kan lebih panjang. Betul. Dibanding sendiri. Sendiri gue yakin lebih dari 20 menit udah kalang kabut. Udah kalang kabut. Nggak gampang loh. Dan stand up comedy bukan barang baru di Indonesia. Dari zaman dulu Pepeng sendirian. Rahmana inget gak? Zaman dulu. Iya kan? Si CNS sendiri juga yang ngomong. Nah, kemudian juga ada Nurul Komar. Kalau zaman dulunya lu nggak tahu pasti. Pak Basio di Jogja itu sendiri dia ngomong. Jadi kayak semacam orang-orang yang punya kemampuan storytelling. Gitu loh, storytelling. Tapi sebenarnya perlu ya ada lagi ya grup-grup lawak itu ya. Kayaknya dari sisi pertunjukan sih perlu gitu. Perlu ya. Perlu. Kalau begitu tuh melanglang buananya udah kemana-mana loh Desa loh. Film ada berapa film ya bikin? Film kita tidak banyak berhasil. Kita cuma 3. Setelah itu kitanya yang nggak mau karena lama. Soal etos kerjanya zaman dulu main film tuh gini. Calling kita jam 8, kita jam 9, beda 5 menit, undang Didin udah dipakai. Itu lokasi masih kosong, baru diesel datang jam 10. Lalu terus sutradaranya kru dimulai habis makan. Nah, sementara kita biasa cash and carry. Betul nggak Sus? Selesai langsung kantong kita penuh kan. Kalau film kan udah gitu lama kerjanya. Zaman dulu dubbing. Udah selesai syuting, kita balik lagi ke bioskop, kopi B diputar, ngomong apaan itu gue ya? Terus kita mesti isi suara kita ya. Iya benar. Dubbing tuh dari awal sampai akhir atau? Dubbing semua. Ya selama ada gambar lu isi suara lu, nggak mau lu diisi suara ember. Bener. Kalau waktu itu kan aku juga jadi Emon itu ada beberapa yang didubbing tapi nggak semua sih yang ini semua dari awal sampai habis. Oh, mungkin perbaikan doang kalau itu. Kalau ini dulu kita bukan direction. Kalau sekarang kan direction sih. Dulu kan filmnya pakai celluloid. Oh, sekarang kan digital. Iya. Kalau dulu gue main nama lo gitu. Lo sorry tuh saya misal lo mainnya nggak begitu bagus kan capek gue diulang lagi berapa duit tuh duit orang hilang. Satu can itu berapa harganya? Satu gulungan film berapa? Itu hancur tuh hangus. Sama juga potret, crack, celluloid itu kan habis. Kalau ini berjuta-juta kali lu ulang juga nggak ada masalah. Digital. Dulu lebih mahal. Udah gitu dia cuci dulu ke Hong Kong, balik lagi ke sini, putar kopi B di bioskop dalam keadaan pire kalau orang sudah bilang apa gagu, nggak ada suaranya. Gagu. Buat latihan kita, gue ngomong apa ya pas itu ya? Baca senang. Oh ini, cepet amat ya. Wah udah mati gue. Mesti ngikutin. Gerak bibir lo. Mesti sama, harus sing istilahnya gitu. Synchronize. Jadi benar-benar sekarang zaman sekarang ini semuanya mudah, segalanya serba mudah. Dipermudah. Serba mudah. Dan terutama ketika revolusi digital ini muncul di dunia ya, termasuk di Indonesia, ini yang bisa memberikan kemudahan bagi kita. Dan tapi secara peradaban banyak menghancurkan peradaban lainnya. Misalnya telepon umum hilang, tanggalan hilang, kalender, oke. Ya kalender itu dong Duren Sawit. Itu tempat ini kalender. Ya kalender. Terus dia tahu gue nggak sih? Tahu lah. Gue kan dari tadi protes mulu. Gue udah lama nggak ngelawak tahu. Tapi kangen nggak? Iya kan sempat anggota dewan juga kan. Periode tahun berapa tuh? Sekali doang. Oh iya, tahun berapa ya? 2009 2014. Setelah itu diusir. Tapi lebih enakan mana? Mau jadi ini lagi nggak? Enakan tidur. Tidur dapat duit ya. Semua enak tergantung kita mensyukurinya ada di mana kita. Kita jalani aja. Kata orang, kasihan ya Ming udah nggak jadi pejabat, nggak apa-apa. Kasihan ya udah nggak anggota emang kenapa? Yang ngerasain kita kok. Happy aja. Ya kan? Happiness itu kan ada di sini. Bagaimana kita mensyukuri nikmat dan menerima ketetapan Tuhan. Dan selesai udah. Gua sama dia oke aja biasa. Gitu. Karena memang itu kan life cycle. Itu adalah perputaran waktu. Ada siklus dalam kehidupan manusia. Ya nggak? Jadi
ketika orang sekarang jadi jenderal, ingat besok pensiun loh. Iya. Gitu. Iya. Ketika lu jenderal populer, ini tidak selamanya, nggak ada yang evergreen, nggak Iya. ada. Dia pasti diklaim, pasti turun semua. Udah gua ngalamin jadi elu kok dulu. Debbie ngalamin jadi elu. Iya. Coba, berapa orang om-om yang nangis dia gara-gara dia kawin? Gue minum dulu ah. Gara-gara dia kawin. Minum. Berapa berondong yang nyakarin jalan aspal ini Debbie kawin. Model lo Pragawati lo, bukan Pragawan dia jangan salah. Bukan. Ya iyalah kok Pragawati menurut dia. Tapi ujung-ujungnya orang taunya dia pelawak. Sakit nggak lo? Iya, pertama kali ketemu kan kita juga taunya ya aku taunya ya. Gua tuh kepengen berpuluh tahun jadi pelawak, orang ingetnya image Om Ing itu model gitu. Gua model ya nih. Jangan salah, gua pernah jadi model iklan loh pengawetan kayu jati. Terus dia ngapain aja sekarang jadinya? Sekarang ya pasti kalau dalam perspektif spiritual ya kita mensyukuri nikmat, bersabar hidup. Emosi kan lebih kita memanage lebih bagus ya gitu. Makanya gue bilang kebahagiaan gue ternyata justru yang saat ini. Kenapa? Punya kemampuan mengendalikan diri. Dulu kan enggak. Ya kan punya uang, punya popularitas. Namanya juga anak muda gitu kan. Bego banget gitu loh. Cucu ada berapa cucu? Semuanya cucu saya sudah 8. 8 naikin 1 Satu lagi, dong. kurang. Satu lagi. Nah, nggak Iya, bisa iya, dia. 8. Dia susah. Ya kan namanya aki-aki boleh salah dong. 8. Weh, rame dong. Cucu sudah 8, alhamdulillah. Jadi tapi Eki di rumah tinggal berdua lagi, enggak kan orang pada keluar semua. Oh, dia pada keluar. Jadi tinggal berdua lagi sama istri. Iya. Ya sekarang happy, bahagia. Tapi kalau hidup sih enakan dulu. Kenapa tuh kalau dulu? Bini gua masih muda dulu. Tapi rasa sama kan? Apa? Rasa sama. Ya beda lah. Hatinya yang sama. Iya. Kalau rasa beda. Eki kan udah menepus. Didin apa kabar Didin? Jadi baik-baik saja, Baik. Unang. Unang Jadi juga. kita grup lawak yang masih hidup. Dan tiap tahun kita bikin ulang tahun kendati pun cuma sekedar syukuran, ketemu terus. Iya, perlu loh itu. Kadang-kadang orang paming ngelawak lagi lu. Saya mau banget, cuman yang bayar siapa ini? Gitu loh, Dek. Gitu. Alhamdulillah. Jadi pelawak sudah 45 tahun kita jalani, kemudian jadi pejabat. 45 tahun saya. Bagi kita tuh 45 tahun, Bu. 78. 78. Iya. Astaga, tahun ini 45. Eki kan suka ngisi materi, menjadi narasumber di seminar-seminar. Someday ada orang, anak gadis kurang lebih mungkin semester 3, semester 4. Gadis dong, mahasiswi, cantik sekali. Om Ing selamat siang. Saya mau jadi peserta seminar yang Om bicara. Iya. Kenapa? Nah, Dek, boleh nggak saya minta foto? GR dong, gue gila aki-aki. Terus ada anak gadis mau minta foto, berarti dia tahu gue dong ya. Ya Allah, senang banget Om Ing nih foto sama orang cantik ini. Kamu tahu dari mana aku? Enggak, ini titipan mama saya. Kata mama saya, kalau ketemu Om Ing tolong fotoin. Itu mama ngefans waktu zaman SMP. Gue udah sering tuh. Gue udah sering. Lu juga sama? Iya sama. Tante bapak ya tante. Oh iya Ya, gitu iya. kan. Nonton apa dulu Lenong Rupiah? Enggak, buat mama saya. Langsung deh. Tahu nggak? Adrenalin gue dari naik langsung turun lagi. Ya udah, memang pasrah. Ya nggak apa-apa, salah buat mama ya. Jangan bilang papa. Ya. Terakhir. Yang penting man, orang tuh sadar pada posisi. Iya. Bahwa Nggak ada yang satu saat kita akan pada titik tertentu. Sekarang gue jadi orang yang waiting list lah. Waiting list artinya teman SMP 40% udah lewat. Masa? Iya, Temennya. bagus ya. Kemarin reunik 50 tahun lulus SMP. Begitu dan, ayo bangun. Yang masih pecicilan masih gue dong. Masih belum. Yang lain kan tinggal di daerah gitu kan. Bangun terus tarnya asam urat. Krek. Gue bilang gue kayak lagi nengok mati jompo. Teman-teman, kita alhamdulillah. Iya. Jadi gini, buat yang seumuran nih, teman-teman juga artis. Iya. Tua itu adalah takdir, Iya. tidak bisa ditawar. Wajib. Tetapi sehat Pilihan. dan tetap keren adalah pilihan. Gitu dong. Sama dong. Beda. berarti gue Tua tua ya juga. Oke, kalau gitu Ing,
terima kasih banget. Debbie terima kasih banyak loh. Iya. Terima kasih. Diajak sama Debbie yang penontonnya banyak, jadi minimal sekian orang bisa melihat gue lagi gitu loh. Iya. Halo semuanya fansnya Debbie. Geng gaul, Saya- geng gaul. Geng gaul, Heeh. ya. Salah satu anggota geng gaul baru dan gue masih hidup, oke? Masih hidup. Dan don't worry, kita masih bisa manggung dan bisa melucu, tinggal kumpulin aja duitnya. Ya. Terima kasih Oke, juga Bang Dede ya. Dan jangan lupa subscribe, Ya, subscribe, Kompas, komen, dan di share Dadi. di share. Nanti kita ketemu lagi di Di Zaman Zaman Gaul. Gaul. Bye. Gaul, gaul, gaul. Debbie dan Elman bergaul.